Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan. Mari saudaraku, sebelum kita menikmati bait Allah dan mendengarkan firman-Nya, mari sebaiknya kita tunduk kepala, berdoa, memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan kami, benteng kehidupan kami. Ya Bapa, kami datang untuk bersembah sujud di hadapan-Mu. Sekalipun sikap kami tidak bersembah sujud ya Bapa, namun hati kami yang bersembah sujud kepadamu. Kami rindu Tuhan mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah pagi hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi firman Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan tidak hanya didengar tetapi kita melakukan. Dengan tema menjadi pribadi yang lemah lembut, dan bacaannya terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Namun nasnya ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali salah memaknai kata lemah lembut. Seperti tertulis di nas ini, di nas di atas ini. Menurut anggapan dan pemikiran orang yang lemah lembut adalah sebatas halus dan lirih saat berbicara, berlaku sopan, kalem, dan tidak cekatan. Kelemah lembutan tidak boleh diistilahkan atau diartikan sebagai kelemahan di dalam diri seseorang atau tidak ada kekuatan. Justru makna sesungguhnya dari kelemah lembutan adalah kekuatan yang mampu dikendalikan. Lemah lembut mempunyai makna sangat luas. Kelemah lembutan adalah buah roh yang harus dimiliki orang percaya. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudaraku semua pasti hafal dan mengerti. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan diri dalam segala hal dan segala situasi. Orang yang mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, punya kerendahan hati, punya kerelaan untuk diajar. Yusuf adalah contoh orang lemah lembut, di mana ia mampu mengatasi dirinya untuk tidak membalas kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, dan melihat sisi positif di balik proses hidup yang harus dijalani oleh Yusuf. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu di dalam Kejadian 45 ayat 43, yang tak mudah membalas kejahatan dengan kebaikan,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, juga tidak mudah melepaskan pengampunan begitu saja. Kalau tidak mempunyai roh kelemah lembutan, niscaya tidak akan bisa melepaskan pengampunan. Dia menyakiti, tapi Yusuf sanggup melakukan itu. Keberhasilan terbesar di dalam hidup seseorang adalah ketika ia mampu mengampuni musuhnya. Mengapa? Karena punya roh kelemah lembutan. Yusuf melupakan hal-hal yang pahit-pahit di masa lalunya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, memang kamu telah mereka-reka aku. Memang kamu telah mereka-reka aku yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yang maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar, tertulis di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudaraku, bagaimana tangga kehidupan Yusuf yang dulunya dikasih oleh orang tuanya, saudara-saudaranya iri, lalu dia membuat Yusuf dibuang, dimasukkan ke sumur. Setelah ditanya di mana adikmu, dia menunjukkan jubahnya Yusuf yang sudah dilumuri darah domba. Bagaimana perasaan orang tua? Yusuf masuk ke dalam sumur, namun ada orang Ismail yang menolong. Lalu Yusuf dijual. Yusuf masih tetap di tangga yang di bawah. Namun karena ketekunan dan percaya kepada Allah Bapa di surga, dia tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluarkan perkataan apapun. Yusuf dibawa di tempat Potifar, tetapi di situ malah digoda oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Disitulah dia tenang dan berdoa menyerah kepada Tuhan. Seperti di dalam sumur, tidak melihat apa-apa, yang dilihat hanya batu tembok. Dia berbicara dengan batu tembok. Sekarang berbicara di dalam penjara, dia berdoa. Namun Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mempunyai roh kelemah lembutan. Akhirnya toh apa? Yusuf naik tangga yang kedua, ketiga, keempat, sampai dia menjadi panglima di sana, di tempat orang asing. Dan maksudnya yaitu sepanjang hidupnya Yusuf tidak pernah membalas. Dia mengerti bahwa saudaranya mereka seperti itu, diterimanya, melepaskan pengampunan, dan malah mengasihi saudara-saudaranya, bisa ketemu dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun Yusuf berkata, tidak usah dipikirkan masa lalu. Tuhan telah mereka-reka aku, supaya aku mendahului engkau, dan aku diberi kewajiban untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini supaya tidak kelaparan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan kita semua, saudaraku? Adakah roh kelemah lembutan? Tuhan pasti memberikan roh kelemah lembutan pada saat ini jikalau Anda minta dan mempraktekkan di dalam kehidupan Anda setiap hari. Roh kelemah lembutan diberikan Tuhan, seperti contohnya Yusuf. Bagaimanapun rasanya, tapi tetap dia mempunyai roh kelemah lembutan. Mari saudaraku, mohon minta kepada Tuhan dan kita praktekkan setiap hari roh kelemah lembutan. Haleluya.
Mari kita saat teduh sejenak memohon kepada Tuhan roh kelemah lembutan. Immanuel. Amin.